Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yahoo. Tema renungan kita atau tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah kebenaran karena iman. Kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Kebenaran karena iman. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari tema ini kita akan merenungkan tentang 3 hal. Yang pertama adalah kebenaran karena iman diperoleh semata-mata hanya dengan satu cara, yaitu dengan beriman kepada Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan kebenaran karena iman, yaitu ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Kebenaran ini dimaksudkan untuk menunjukkan keadaan manusia telah terpulihkan hubungannya dengan Allah. Kita dianggap benar bukan berarti karena kita suci. Kita dibenarkan bukan berarti karena kita tanpa cacat celah, tetapi dalam keberdosaan kita, dalam celah yang kita lakukan, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus serta bertobat, maka dosa-dosa kita diampuni, kita dilayakkan, dan kita dianggap sebagai orang benar, sehingga kita juga mendapatkan keselamatan. Ini tadi yang dikatakan di dalam ayat 4 dan ayat 5, bahwa dulu sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, kebenaran yang diusahakan oleh orang-orang Yahudi adalah kebenaran karena ketaatan terhadap hukum Taurat. Faktanya, tak ada satupun yang bisa menaati hukum Taurat itu dengan sempurna. Dan itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia, maka dosa-dosa mereka diampuni, manusia dibenarkan dan diselamatkan. Kebenaran karena hukum Taurat telah digenapi di dalam Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Sekarang yang diminta kepada kita adalah dengan beriman kepada Yesus Kristus. Apa itu beriman kepada Yesus Kristus? Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat ke-9, 10 dan 11 di sana dikatakan bahwa beriman itu berarti percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus yang telah mati itu telah dibangkitkan. Lalu mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu ditambahkan di dalam Yakobus pasal 1 yang menjadi bacaan firman Tuhan yang kedua tadi, bahwa menjadi orang beriman itu juga berarti menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita baca ayat 9, 10 dan 11 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, 1, 2 ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita hadir di tempat ini, saya yakin itu semata-mata karena di dalam hati kita sungguh-sungguh telah percaya bahwa Yesus Kristus yang mati itu telah dibangkitkan. Amin. Kita juga sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan itu tadi kita ucapkan di dalam pengakuan iman rasuli kita secara lebih lengkap. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita juga siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau hanya dengan percaya dalam hati,
lalu mengaku dengan mulut, mungkin orang akan berkata, wah enak sekali ya, ternyata sederhana sekali. Kalau begitu sudah beres. Ketika kita hadir di tempat ini lalu di dalam hati percaya, lalu mengaku dengan mulut, ya sudah beres, sudah selesai. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan yang kudus, pasal 1 ayat 22 tadi berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Karena orang berpikir, ya betul, saya sudah percaya nih, saya sudah mengaku iman, masalah mau melakukan kehendak Tuhan, mengasihi sesama dan sebagainya, itu kan tidak ada. Itu urusan lain. Kalau kita berpikir demikian, maka itu sama saja kita menipu diri kita sendiri. Iman yang semu, iman yang mati. Tuhan menginginkan kita supaya iman kita itu iman yang hidup di dalam hati, iman yang hidup di dalam perkataan, tetapi juga iman yang hidup di dalam karya nyata, di dalam setiap perbuatan kita. Itulah yang pertama. Kebenaran karena iman itu berarti didapatkan dengan cara beriman kepada Yesus Kristus di dalam hati, di dalam mulut, dan juga di dalam perbuatan kita. Yang kedua, yang menjadi renungan kita yang kedua adalah bahwa kebenaran karena iman ini ditawarkan kepada semua orang. Ini berarti sifatnya universal dan inklusif, terbuka. Kalau kebenaran karena hukum Taurat itu sangat terbatas, tertutup, eksklusif, hanya miliknya orang Israel. Meskipun orang di luar Israel mereka berbuat baik, ya itu dianggap tidak benar. Berbeda lalu niha bayro, mereka orang kafir. Kita ini juga bukan orang Israel. Jadi meskipun kita taat pada hukum Taurat, ya kita tidak termasuk bagian di dalam ketaatan hukum Taurat itu. Kita tetap dianggap sebagai orang yang tidak benar dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, Ia menawarkan bahwa kebenaran itu bukan lagi hanya milik satu bangsa, tetapi milik semua orang. Itulah kenapa kita menjadi percaya diri. Pede, kita yang bukan orang Israel ini juga berani datang kepada Tuhan dan mengaku, aku percaya kepadamu, aku beriman kepadamu, dan aku akan melakukan firman. Karena kita yakin bahwa kita ini adalah juga menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah yang sudah dibenarkan dan memperoleh keselamatan. Kita orang-orang yang ada di tempat ini tidak lagi perlu khawatir bahwa kita bukan orang Israel, tetapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena kita telah mendapatkan atau menerima tawaran keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada siapapun, dari bangsa manapun, dari etnis apapun, dari ras apapun, dari jenis kelamin apapun, dan dari usia apapun. Kalau Tuhan memandang kita semua sama, itu berarti kita juga harus bisa memandang semua orang sama. Tuhan tidak membedakan kita. Karena baik orang Yahudi atau orang Yunani, bagi Tuhan itu adalah sama. Ketika Paulus berkata baik orang Yunani, itu berarti orang-orang di luar Yahudi, siapapun itu sama di hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka memiliki Allah yang sama, Allah yang kaya bagi semua orang yang percaya dan beriman kepadanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tawaran keselamatan ini butuh respon. Bukan berarti karena ini ditawarkan kepada siapapun, lalu semua otomatis selamat, lalu semua otomatis dibenarkan. Ternyata tidak. Yang dibutuhkan adalah respon iman, respon percaya, dan respon tingkah laku untuk mau menuruti firman Tuhan. Kebenaran karena iman ini berarti diberikan kepada semua orang, sehingga kita orang-orang di luar Yahudi pun menjadi percaya diri untuk mau datang di hadapan Tuhan pada pagi ini
Karena kita yakin dan percaya ketika kita sudah mengaku di dalam mulut kita dan mengaku di dalam hati kita dan mau melakukan firman Tuhan, maka kita adalah bagian dari orang-orang yang sudah dibenarkan dan kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Memang untuk hukum Taurat yaitu terbatas, tetapi di dalam kasih karunia semua boleh datang, siapapun, orang berdosa sekalipun kita dipanggil. Karena tidak ada yang suci tanpa cacat celah. Mungkin banyak dosa-dosa dan pelanggaran kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu untuk mau datang ke hadapan Tuhan dengan catatan siapapun yang mau mengaku dosa dan bertobat, maka mereka akan diampuni sehingga kebenaran itu dan keselamatan itu menjadi bagian dari hidup setiap kita. Yang ketiga, sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran karena iman, hendaknya setiap kita juga memiliki kesetiaan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Tadi di dalam bacaan kita disebut bahwa firman itu ada di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu. Tetapi jangan berhenti di situ, engkau juga harus berbuat dengan memberitakan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Ada kesediaan untuk berbagi kabar baik, kabar sukacita kepada sebanyak mungkin orang melalui berbagai cara dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita akan berkata, wah kalau begitu itu kan khusus untuk tugasnya Bapak Ibu Pendeta, tugasnya para misionaris, tugasnya satuan Keriso, ya itu tugas-tugas khusus lah. Betul Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi pemberitaan firman Tuhan akan terlaksana dengan baik jika kita semua mau memberi dukungan agar kabar sukacita itu terberitakan dengan baik. Minggu ini adalah minggu perayaan mision. Itu berarti kita mengingat kembali bagaimana Injil masuk di Kepulauan Nias. Kalau tidak salah ini adalah tahun yang ke-156. Dan kita tahu bahwa kesediaan orang-orang zaman dulu, para misionaris itu mau memberitakan kabar baik di Pulau Nias ini, hasilnya tidak sia-sia. Dan ketika mereka memberitakan itu tidak akan terlaksana kalau hanya dengan kemampuan sendiri. Tetapi ada begitu banyak orang yang berdiri di belakang mereka memberi dukungan, sehingga mereka mulai berangkat ke Pulau Nias ini dari negara mereka dengan dukungan keuangan yang cukup, dukungan doa yang luar biasa, sehingga mereka berani memberitakan firman Tuhan. Tentu karena Tuhan juga menyertai setiap orang yang menyediakan diri untuk memberitakan kabar sukacita. Tadi di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan bahwa iman itu muncul dari pendengaran. Dan bagaimana orang bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana ada orang yang memberitakan kalau tidak diutus? Pengutusan ini juga butuh dukungan yang luar biasa. Pagi ini firman Tuhan bisa saya beritakan, bisa saya sampaikan, ada begitu bahkan banyak dukungan yang mendukung pemberitaan ini bisa berjalan dengan baik. Jemaat kita telah mengambil bagian di dalam membangun gedung gereja ini, membangun altar ini, menyediakan mic ini, menyediakan alat musik ini. Bapak Satuan Keriso membaca firman Tuhan, WL para singer bernyanyi memuliakan Tuhan. Ini semua bagian dari dukungan untuk memberitakan firman Tuhan itu bisa tersampaikan dengan baik. Tidak ada alasan untuk berkata bahwa saya tidak bisa, Pak, saya tidak bisa ikut dalam pemberitaan itu. Anda masih bisa mendukung dengan berdoa. Anda masih bisa berdukung dengan menyumbangkan sebagian dari apa yang kau dapat untuk mendukung pemberitaan itu, menyediakan fasilitas itu. Di belakang kita sudah ada layar LCD, ada kamera. Itu juga adalah dukungan dari warga jemaat kita. Supaya apa? Orang-orang yang tidak berada di dalam gedung gereja ini, firman Tuhan, mereka bisa melihatnya, mereka bisa mendengarnya. Karena dengan mendengar muncul
dalam ayat 14 dan 15. Bahwa kita sebagai orang-orang yang dibenarkan karena iman ini, kita juga harus bersedia mengambil bagian di dalam memberitakan kabar sukacita melalui talenta kita, melalui apapun cara yang bisa kita lakukan dimanapun, baik itu di dalam keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di lingkungan kita, dan juga di gereja kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa kesediaan itu memberitakan firman Tuhan ini, jerih lelah kita tidak sia-sia. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Para misionaris tidak sia-sia untuk datang ke Pulau Nias. Sampai Pulau Nias ini mayoritas menjadi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita yakin bahwa upah mereka itu besar di surga. Orang yang telah mendukung mereka, menyediakan dana, juga mereka mendapatkan upah yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita berbuat baik, kita harus selalu ingat, kita berbuat baik karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kalau dulu di dalam kebenaran karena hukum Taurat, orang masih mencari-cari keselamatan, mereka berbuat baik supaya diselamatkan. Kita yang hidup di dalam kasih karunia, kebenaran karena iman, kita berbuat baik. Kita mendukung pelayanan itu semata-mata karena kita tahu dan kita sadari bahwa kita sudah lebih dulu diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.